So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Mei tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus ya setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Mei ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau cek deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Mei ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasinya kali ini ada dua. Pertama ada itel A50, harga termurahnya ini ada di Rp879.000. Buat chipsetnya ini pakai UniSoC T603, storage-nya ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ini cocok sih buat kalian yang punya budget terbatas. Yang kedua ini ada Tecno Spark Go 1, harganya ini ada di Rp979.000. Buat chipset dia pakai UniSoC T615, storage-nya yang harga termurahnya ini ada di 4/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecasnya 15 watt dan udah stereo speaker serta punya IP rating IP54. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 6. Pertama ada Infinix Smart 9. Harga HP ini ada di 1 juta pas. HP ini itu pakai chipset MediaTek Helio G81. Storage ada di 3/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh dan punya fitur anti cipratan air serta speakernya yang udah stereo. Yang kedua ini ada HP baru dari itel yaitu itel City 100. Buat harga HP ini ada di Rp1.199.000. Buat chipset ini pakai UniSoC T7250. Storage ada di 6/128 GB, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A06. Harganya ini pas aku cek ada di Rp1.199.000. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G85. Layarnya cakep dan update-nya ini juga bisa sampai 2 tahun. Di kelas harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah keren banget ya. Yang keempat ini ada Redmi A5. Buat harganya sendiri ada di Rp1.199.000. Buat chipset dia pakai UniSoC T7250. Terus desainnya ini cakep buat ukuran HP sejutaan. Layarnya udah 120 Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Terus yang kelima ini ada itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.259.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage alaga di 6/128 GB, layarnya 90 Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Terus yang keenam ini ada itel P65. Buat harga termurahnya ini ada di Rp1.378.000. Di paket pembelian ini ada charging case juga ya yang menarik banget. Desainnya cakep, terus performanya juga lumayan oke pakai UniSoC T615 dengan storage yang ada di 8/128 GB. Oke, next buat harga 1 jutaan gede atau dari rentang harga 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada 3. Pertama ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp1.559.000. Chipset ini sendiri pakai MediaTek Helio G99. Storage-nya lega di 8/256 GB. Baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120 Hz. Yang kedua ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.649.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang ketiga ini ada itel RS4. Harganya sendiri ada di Rp1.749.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128 GB, layar 120 Hz, udah support gyro hardware dan udah cukup enak lah buat diajak main game. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 7. Pertama ada itel S25 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp2.018.000. Chipsetnya ini pakai UniSoC T620. Storage lega di 8/128 GB, layarnya curve AMOLED 120 Hz dan punya baterai 5000 mAh. Terus yang kedua ada Infinix Hot 50 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.064.000. Chipsetnya sendiri dipakai MediaTek Helio G100.
100, storage-nya lega di 8/256 GB, layar AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Lanjut buat yang ketiga ada Infinix Hot 50 5G. Buat harganya dia ada di Rp2.139.000. Chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 6300, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya udah 120Hz, baterai 5000 mAh dan speed ngecas yang ada di 18 watt. Buat yang keempat ada Moto G45. Buat harganya sendiri ada di Rp2.239.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3, layarnya biasa aja sih pakai IPS yang resolusinya HD+. Tapi ini HP menarik di kameranya karena hasilnya ini lumayan cakep. Yang kelima ini ada Infinix Note 40. Harga termurahnya ada di Rp2.295.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kencang dan udah support wireless charging. Fitur HP flagship yang dibawa sama HP 2 jutaan. Buat yang keenam ini ada Tecnopova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.371.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterai ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Dan terakhir ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri dia ada di Rp2.380.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage-nya lega di 8/256 GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecas yang ada di 33 watt. Lanjut buat harga 2 jutaan gede atau dari rentang harga 2,5 jutaan sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya ini ada 6. Pertama ada Poco M6 Pro. Buat harga termurah yang aku temuin ada di 2,5 juta pas. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya gede 5000 mAh, ngecas kencang 67 watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantap banget ya buat hasil jepretannya. Yang kedua ada iQOO Z9X. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.599.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage gede, baterai badak di 6000 mAh dan speed ngecas yang juga kencang di 44 watt. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A16. Buat harganya sendiri dia ada di Rp2.575.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G99, baterainya ini ada di 5000 mAh, speed ngecas 25 watt, terus layarnya udah Super AMOLED 90Hz serta kameranya ini punya kamera utama dan kamera ultrawide yang hasilnya cakep. Yang keempat ini ada Tecno Camon 40. Buat harganya sendiri dia ada di Rp2.579.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas ada di 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya, dan yang menarik HP ini udah ngebawa Tecno AI. Yang kelima ini ada Infinix Note 50. Buat harganya dia ada di Rp2.699.000. Chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless charging 30 watt. Buat layar dia udah AMOLED 144Hz dan kameranya ini 50 megapiksel OIS. Dan yang terakhir ini ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya sendiri dia ada di Rp2.849.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 725 Ultra, baterainya 5110 mAh, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan, rekomendasinya ini cukup banyak, yaitu ada 7. Yang pertama ada Infinix Note 40 Pro 5G. Buat harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.039.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7020, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Yang kedua ini ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp3.079.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas kencang 90 watt, ada wireless charging 30 watt, layar AMOLED 144Hz serta punya kamera 50 megapiksel OIS dan ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ini ada Redmi Note 14 5G. Harga termurahnya ini ada Rp3.145.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7025, storage-nya ada di 8/256 GB, layarnya AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel OIS dan baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang keempat ada HP kencang dari Infinix yaitu Infinix GT20 Pro.
Harganya sendiri ini ada di Rp3.490.000. Chipsetnya dia pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage 8/256 GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 watt. Yang kelima ini ada Poco X7. Buat harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.549.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh, speed ngecas ada di 45 watt, kamera 50 megapiksel OIS dan punya layar AMOLED 120 Hz. Yang keenam ini ada iQOO Z9. Harganya ini ada di Rp3.694.000. Buat chipset sendiri dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya pilihannya lega, baterainya 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 80 watt. Dan yang terakhir ini ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri dia ada di Rp3.884.000. Chipsetnya dia pakai Dimensity 7300 Ultra, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya 5110 mAh, terus buat layar ini AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 200 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasinya kali ini cuma satu aja, yaitu Samsung Galaxy A36. Buat harganya sendiri dia ada di Rp4.939.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 6 Gen 3, buat baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus buat layar ini Super AMOLED 120 Hz dan punya kamera 50 megapiksel OIS yang hasilnya ini cakep ya buat kelas HP mid-range. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, ini rekomendasinya ada dua ya. Pertama ada Poco X7 Pro. Buat harganya sendiri dia ada di 5 juta pas. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Storage-nya lega ada di 12/512 GB, layar AMOLED 120 Hz, baterai 6000 mAh dan udah cukup monster lah buat HP harga 4 jutaan. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy A56. Chipsetnya pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 45 watt, terus buat layar ini Super AMOLED 120 Hz serta punya kamera yang udah oke banget nih buat smartphone harga 5 jutaan. Lanjut buat harga 6 jutaan, ini rekomendasinya juga cuma dua aja. Yang pertama itu ada Vivo V50. Buat harganya sendiri dia ada di Rp6.499.000. Chipsetnya dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya lega di 8/256 GB, terus baterainya gede 6000 mAh dengan speed ngecas yang kencang di 90 watt. Buat kamera ini juga cakep ya, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 14T yang harganya ini ada di Rp6.499.000 juga. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, storage lega, layar cakep AMOLED 144 Hz, baterainya 5000 mAh dan speed ngecas yang ada di 67 watt. Next buat harga 7 jutaan, rekomendasinya lagi-lagi cuma dua aja, yaitu pertama ada Poco F7 Pro. Buat harganya ini ada di Rp7.097.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang kencang ya, ini chipset flagship tahun lalu. Storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dan speed ngecasnya 90 watt. Layarnya ini AMOLED 120 Hz yang resolusinya 2K dan buat kamera ini 50 megapiksel ber-OIS. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya sendiri dia dari Rp7.499.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E, storage-nya ada di 8/128 GB, layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate yang ada di 120 Hz. Ini versi terjangkau ya dari flagship Samsung. Buat yang budgetnya kurang dari 10 juta dan butuh HP yang mumpuni buat segala hal, bisa ambil smartphone yang satu ini. Lanjut kalau buat harga 8 jutaan, rekomendasinya dua lagi. Yang pertama ini ada Zenfone 11 Ultra. Buat harga sendiri ini ada di Rp8.118.000. Buat chipset dia super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya lega di 12/256 GB, baterai 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Dan yang kedua ini ada Xiaomi 14T Pro. Buat harganya sendiri dia ada di Rp8.128.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 9300 Plus. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kencang banget ya. Storage-nya ini juga lega, ada di 12/256 GB. Terus buat layar AMOLED 144 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt.
Kalau buat harga 9 jutaan, ini ada iQOO 13 ya, yang seharganya sebenarnya tuh lagi turun, tapi tetap mepet ke 10 juta, yaitu Rp9.994.000. Chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256 GB, baterainya ini super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 144 Hz dan kameranya trio 50 megapiksel. Kalau 10 juta ke atas, ini ada Poco F7 Ultra. Yap, ini flagship harga 10 juta pertama dari Poco yang harganya ini ada di 10 juta pas. Buat chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage lega, baterai 5300 mAh, speed ngecas 120 watt, dan punya setup kamera flagship ya. Ada kamera utama, ultrawide, dan tele. Terus ada Xiaomi 15 yang harganya ini ada di Rp11.665.000. Chipsetnya kencang, ini pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, baterainya lumayan gede buat ukurannya yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 120 Hz, kamera trio 50 megapiksel yang udah mumpuni. Terus ada Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp12.998.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage lega, baterai gede 5800 mAh, speed ngecas 90 watt, desain curve, layar AMOLED 120 Hz dan kameranya trio 50 megapiksel yang hasilnya cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8 ya, yang harganya ini ada di Rp13.466.000. Buat HP ini itu pakai chipset Dimensity 9400. Baterainya ini punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecas 80 watt. Desainnya ini cakep, flat dan kerasa mewah. Layar 1,5K AMOLED 120 Hz. Terus selain itu kameranya juga cakep, trio 50 megapiksel juga yang hasilnya tentunya cakep-cakep. Terus habis itu ada S25 series ya, ada S25 reguler dan plus yang masing-masing harganya ini ada di 14-16 jutaan. Kedua HP ini opsi yang oke banget buat kalian yang pengen punya flagship Samsung tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Ini udah powerful, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, cuma sayang baterainya nggak terlalu gede di saat brand-brand Cina udah bisa bikin baterai gede dengan bodi yang compact. Cuma keunggulan mutlak di smartphone Samsung yaitu ada di Galaxy AI, Samsung DeX, dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah dilawan sama brand lain. Terus ada HP-HP monster dari tiap brand ya, mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro. Harganya ini ada di Rp16.974.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 9400, baterainya ini gede di 6000 mAh, speed ngecas kencang di 90 watt, sama yang paling impress ini aku di kameranya sih, hasil jepretannya nggak pernah ngecewain. Terus ada Xiaomi 15 Ultra, buat harga sendiri ada di Rp16.999.000. Ini juga HP monster dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Buat baterainya ada di 5410 mAh, speed ngecas 90 watt dan punya setup kamera yang juga cukup ngeri. Sama yang terakhir, ada flagship Samsung yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Buat harga sendiri ada di Rp18.511.000. Chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen ya, yang kepakai banget nih buat orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Mei tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat, atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian bisa tulis HP apa yang harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian bakal aku taruh di keranjang yang ada di sini, jadi kalian bisa cek aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.